Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas teman-teman semua. Baik, di sini saya bernama Iqbal Hidayat. Saya dari Prodi Pembelajaran Bahasa Arab. Untuk kali ini saya akan menerangkan bab 2 di pelajaran psikologi, yaitu di sini bab 2 yang berjudul besar yaitu dengan aktivitas kejiwaan manusia. Baik, di sini di 2.1 persepsi. 2.1.1 pengertian persepsi. Di sini dijelaskan bahwasanya persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Kalau bukan keterkaitan dengan yang saling penting. Jadi, persepsi adalah hal yang paling penting dalam psikologi, begitu. Mulai persepsi manusia memandang dunia dan seisinya gitu. Jadi, persepsi dapat dikatakan bahwa persepsi itu esensi dalam proses manusia dalam menerima informasi sensorias atau energi fisik dari lingkungan melalui pengindaian dan menerjemahkan informasi tersebut secara sinyal-sinyal neural yang informasi bermakna. Misal, ketika seseorang itu melihat atau menggunakan indera visual yaitu mata, dengan melihat dengan mata kita ya, itu biasanya sebuah benda yang berwarna merah, maka ada gelombang cahaya dari benda itu yang ditangkap oleh organ mata, lalu diproses dalam transformasi menjadi sinyal-sinyal di otak yang kemudian dipresentasikan sebagai warna merah. Jadi di sini disebutkan dijelaskan bahwasanya seperti keseharian kita yang mata kita tuh melihat bahwasanya benda itu berwarna apa. Apakah benda itu benda mati ataukah benda itu benda hidup. Contohnya seperti baju saya berwarna merah. Kenapa saya kok bisa mengatakan ini warna merah? Karena oleh mata, jika mata saya nggak melihat maka saya nggak akan tahu apa ini warna merah. Nah, lanjut yaitu di poin 2.1.2 yaitu macam persepsi, yaitu ada dua macam persepsi, yaitu yang pertama yaitu external perception, yang kedua yaitu self perception. Yang pertama yaitu adalah external perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang di luar dari individu. Jadi di sini tergantung dengan rangsangan yang terjadi di luar individu kita ataupun dari kita. Yang kedua yaitu adalah self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang dapat objek adalah diri kita sendiri, yaitu ketika kita merasakan ataupun rangsangan di sini disebut juga kita menganggapnya tuh bagaimana begitu. Jadi kalau kita seakan-akan tidak merasakan rangsangan tersebut, maka kita tidak akan bisa merasakan apakah itu benda keras ataupun itu benda empuk gitu. Jadi gitu ya. Jadi lanjut yaitu di 2.1.3 yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa item. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu yang kedua itu faktor eksternal. Ada dua item ini itu juga dijelaskan bahwasanya faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi sebagai persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologi, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman, penerimaan diri serta keadaan individual pada waktu yang tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di sini sudah dijelaskan persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf, pusat struktural syaraf dan kepribadian. Di sini kan dijelaskan begitu karena semua itu menjelaskan bahwasanya dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal ini faktor ini digunakan untuk objek yang bersilakan atas orang dan keadaan, intervensi rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan atau turut dirasakan oleh tidak seperangsangan tersebut. Di sini maksudnya di sini seperti halnya kita melihat seorang wanita. Bagaimana kita rangsangan kita kepada wanita? Soalnya saya laki-laki ya. Kenapa saya bilang wanita? Gimana juga di situ ada rangsangan menjadi romantis seperti suami istri gitu. Adanya faktor-faktor yang berperan yang
merupakan syarat-syarat agar terjadinya persepsi, yaitu berikut. Ada beberapa ya, ada 3. Yang pertama yaitu adanya objek atau stimulus yang disebabkan oleh fisik. Yang kedua itu adanya alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf untuk menerima stimulasi atau psikologis. Yang ketiga yaitu adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mendengarkan persepsi psikologis. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi-persepsi menurut ahli lain-lain, meliputi sebagai berikut. Ada beberapa ya. Di sini pertama disebutkan bahwasanya A itu intrinsik dan ekstrinsik seseorang, atau cara hidup atau jalan hidup atau cara berpikir, kesetiaan mental, kebutuhan hidup kita gitu. Yang kedua yaitu faktor impelok kososbut hamkam. Nah, di sini itu yang kedua. Yang ketiga itu faktor usia. Jadi faktor usia itu juga bisa mempengaruhi rangsangan atau psikologis yang kita alami, yang kita miliki. Yang ketiga itu yang keempat itu yaitu faktor kematangan. Ya, maksudnya di sini kematangan ya sangat berkaitan dengan faktor usia tersebut. Karena apa? Karena kalau sudah usia kita udah tua, berarti kita udah matang untuk memproses semua psikologis apa yang kita dapat. Yang tentunya itu faktor lingkungan sekitar. Jadi, kenapa di sini disebutkan faktor lingkungan sekitar? Dikarenakan kebanyakan orang-orang ataupun kita ngasih contoh langsung, ada sebuah suku. Sebuah suku itu akan berbeda dengan suku lain. Contohnya suku Madura dengan suku Jawa. Dan karakteristiknya orang Madura itu kan keras dan orang Jawa itu juga lembut. Itu perbedaannya di situ. Berarti faktor sekitarnya itu, faktor sekitar dalam lingkungannya itu bisa menyebutkan psikologis yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu faktor pembawaan. Maksudnya di sini faktor pembawaan itu faktor keturunan gitu. Nah, faktor keturunan. Bahwasanya kalau saya ini, contohnya saya orang Bengkulu, di sana ya budayanya juga lumayan keras, dan saya menikah dengan orang Jawa, maka tinggal lihat saja anak saya nanti akan mengikuti ibunya ataupun anaknya gitu, ataupun bapaknya, keras ataupun lembut. Bisa-bisa dia akan menjadi lemah lembut gitu, bisa-bisa juga dia akan keras tapi dia lembut ya gitu. Yang selanjutnya itu faktor fisik dan kesehatan. Nah, faktor fisik dan kesehatan di sini berarti kita bisa sebutnya seperti saya. Orang tua saya nggak ada yang tinggi seperti saya, dan orang tua saya nggak ada yang besar seperti saya. Nah, saya ini katanya mbah saya juga itu mengikuti bahwasanya mbah lanang saya ini dari ayah itu mempunyai karakter tinggi dan besar badannya. Saya ambil dari situ. Jadi keturun menurun terus gitu. Dan saya tanya di ibu saya itu karena saya memiliki penyakit gula-gula ataupun nggak boleh makan manis-manis lebih banyak itu. Soalnya dari keluarga ibu saya itu mengandung dulunya juga terdeteksi bahwasanya memiliki penyakit gula-gula itu. Yang selanjutnya itu faktor proses mental. Nah, ini kalau faktor proses mental itu bisa kita asah ketika kita masih kecil gitu. Nah, jikalau pengalaman saya, jikalau kita masih kecil itu sering ditakut-takutin, maksudnya waktu kecil kita sering takut pada sesuatu, maka akan lebih besar pun, semakin besar dia juga tetap takut. Akan tetapi kalau dia sudah dari kecil dididik untuk memberani, dididik untuk membenarkan, berarti dia akan tetap berani gitu. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwasanya faktor konsep mental ini tergantung yang mendidik gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut sekarang, yaitu yang poin 2.1.4, yaitu tahap-tahap dalam proses persepsi. Di sini ada beberapa poin ya. Yaitu ada yang pertama poin proses menerima, yang kedua itu poin proses menyeleksi rangsangan, yang ketiga yaitu poin proses pengorganisasian, yaitu dan lanjut poin proses pengambilan keputusan dan pengecekan, yang selanjutnya itu poin proses tentang terjadinya persepsi. Itu berarti ada beberapa poin. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini berarti ada 5 poin tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu 2.2, yaitu fantasi. Fantasi di sini ada beberapa poin juga ya. Di fantasi ini ada poin yang pertama yaitu
di nomor 2.2.1 yaitu pengertian fantasi. Yang dimaksud dengan apa sih fantasi itu? Pasti kan bertanya-tanya begitu kan? Nah, fantasi yaitu yang dimaksud dengan fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Nah, bisa dipahami, yang dimaksud dengan fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dan di sini bahwasanya kita membentuk tanggapan-tanggapan, bahwasanya di sini seumpama kita tidak pernah melihat sesuatu itu seumur hidup kita dan kita barusan lihat itu, nah itu anggapan baru. Fantasinya itu orang baru ataupun pengertian baru yang baru saja kita dapat gitu. Itu fantasi. Secara disadari yaitu apabila individu membentuk menyadari akan fantasi-fantasinya, semisal seseorang pelukis yang sedang menciptakan lukisannya dengan kemampuan fantasinya, seseorang pemahat yang sedang memahat arca ataupun dasar dari fantasinya. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwasanya pandangan baru apa yang kita dapat gitu. Nah, lalu kita presentasikan gitu. Yang kedua itu di poin 2.2.2 itu macam-macam fantasi. Di sini ada beberapa macam fantasi ya. Secara umum fantasi itu merupakan aktivitas yang menciptakannya. Tetap sekalipun memiliki seperti dibedakan antara fantasi yang menciptakan dan fantasi yang terpimpin. Yaitu fantasi yang menciptakan. Apa sih fantasi menciptakan itu? Fantasi menciptakan yaitu fantasi merupakan bentuk ataupun jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misalnya orang tadi pelukis, pemahat, itu kan, ataupun desainer itu mereka kan menciptakan karya-karya yang mereka pahami sendiri gitu. Itu yang dimaksud dengan menciptakan. Yang kedua itu fantasi yang dituntut atau yang dipimpin, yaitu merupakan bentuk-bentuk atau jenis fantasi yang dituntut oleh pihak lain. Maksudnya di sini seperti halnya kita kerja di pabrik. Contohnya kita kerja di pabrik sepatu. Nah, kita kan dituntut untuk membentuk sepatu itu seperti itu, dituntut. Nah, itu kan kita kerja dituntut untuk membuat fantasi bentuk sepatu itu seperti itu. Jika bentuk sepatu itu tidak seperti itu, maka akan dibuang ataupun salah ataupun kena denda. Contohnya masa kita ikut pabrik pembuatan sepatu terus kita membuat sapu tangan, kan kita itu kan sangat jauh dari fantasi-fantasi yang dituntut itu. Yang B itu dilihat dari caranya orang berfantasi. Ini ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu fantasi yang mengabstraksi. Salah ya. Contohnya fantasi yang mengabstraksi. Nah, itu yaitu ini berarti era orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang menghilang. Contohnya di sini nih saya melihat fantasi itu, saya akan berkarya ataupun bisa menjiplak. Itu kalau kata-kata yang orang seperti kita itu menjiplak ataupun kita meniru, akan tapi kita menirunya tuh hanya sebagian gitu. Nah, kita menirunya hanya sebagian, lalu sebagainya itu karya kita sendiri gitu. Yang kedua yaitu B, fantasi yang mendeterminasi, yaitu era orang berfantasi dengan mendeterminasikan terlebih dahulu. Misalnya anak belum pernah melihat harimau yang telah melihat yang kucing dan sebagainya. Nah, itu contohnya gitu. Seperti saya jelaskan tadi, maksudnya kita belum melihat sesuatu tapi kita akhirnya melihat sesuatu itu dengan baru. Itu yang ketiga yaitu fantasi yang mengombinasi, yaitu orang yang berfantasi dengan era mengobsesikan pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individual bersungguh dengan kepada seorang berbicara dengan ikan duyung, yaitu kepala seorang dengan wanita. Itu tahu yang di sini bahasanya di sini nih bisa kita contohkan dalam film Harry Potter. Nah, dalam film Harry Potter itu kita bisa lihat bahwasanya di situ ada seseorang ataupun yang ikut Harry Potter untuk berperang melawan musuhnya Harry Potter. Itu dia berbadan kuda, tapi dia memiliki tangan dan kepala dan badan manusia gitu.
Oke, lanjut kita di situ di poin 2.2.3 tes fantasi. Ini ada beberapa tes ya. Yang pertama itu tes TAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar, dan tes T disuruh bercerita tentang gambaran itu. Maksudnya di sini apa yang kita lihat dalam gambar kita presentasikan sendiri dan menurut kita. Yang kedua yaitu tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi, disuruh mencari mustahilnya itu. Nah, di sini bahwasanya seperti kita mencari lukisan-lukisan. Di situ ada lukisan, contohnya tuh ada lukisan pohon yang berbentuk wajah manusia. Dan kita akan mencari mustahilannya tuh di mana? Kok bisa berbentuk wajah manusia? Mustahil apa enggak itu? Gitulah cari mustahilnya. Ketiga yaitu Hilberner Wiersma-Tex, yaitu tes yang berwujud sesuatu seperti seri gambar yang makin lama makin sempurna. Nah, di sini bahwasanya kita suruh presentasikan satu gambar yang itu gambarnya tuh manipulasi banget ke kita jika kita cuma lihat tidak teliti dengan gambar itu gitu. Contohnya juga ada orang yang pernah saya melihat juga di TV itu, di situ dia tuh menjelaskan menggambar ataupun melukis dengan lukisan khasnya dengan pasir. Dia melukisnya itu memakai pasir, tapi awalnya tuh jelek, maka jurinya itu semua akan out sama dia, tapi dengan hasil yang sempurna yang buat sangat terkesan. Oke, baik. Yaitu poin selanjutnya itu di 2.3 yaitu berpikir. Apa sih berpikir itu? Kenapa kok banyak sekarang orang-orang tua ataupun anak muda sekarang minta, pikiranku jutek, pikiranku dan lain sebagainya. Berpikir adalah, kalian tahu, berpikir adalah merupakan aktivitas pelukis, atau bukan pelukis ya, maksudnya tuh aktivitas psikis yang internasional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problem yang harus dipecahkan. Maksudnya di sini ya, berpikir itu tahu orang gila. Nah, jika orang gila itu dia tidak bisa berpikir, dia nggak punya malu, dia nggak bisa berpikir apakah saya harus begini, apakah saya harus begini. Contohnya saja kalau semuanya saya itu nggak bisa berpikir. Saya masuk pondok dengan celana perempat, baju angkleng, dan nggak pakai rambut tuh acak-acakan dan sebagainya. Itu kan tidak pas, kita bisa berpikir di situ. Biasanya berpikir ini terjadi dikarenakan adanya hubungan sebab musibah. Itu mesti berpikir hubungan tempat, hubungan waktu, dan hubungan perbandingan. Itu pasti. Contohnya perbandingan cinta kita kepada dia gitu lah, bla 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 gitu lah. Yang selanjutnya itu di poin 2.3.2 yaitu pertumbuhan otak dan kemampuan berpikir. Dari aspek biologisnya, mayoritas ahli sepakat bahwasanya berat otak seorang anak yang telah berusia 2-3 tahun telah menyamai berat otak orang dewasa, dan pertumbuhan ini masih berlangsung. Gitu. Bahasanya otak itu beratnya sama, meskipun kita udah besar dan sebagainya udah sama. Tapi yang buat berbeda itu adalah cara berpikir kita, cara mengasah otak kita gitu. Kalau beratnya sama gitu. Pertumbuhan otak secara cepat terjadi pada usia 2-4 tahun, dan di usia 6-8 tahun, dan pada usia 10-11 tahun, dan pada klan usia yaitu 14-15 tahun. Nah, jadi 14-15 tahun itu sudah beratnya itu sudah berhenti gitu ya. Oke, lanjut. Adapun aspek dari psikologisnya yaitu Jen Deng Rong menyatakan bahwasanya otak manusia sudah menunggu untuk diisi dengan keterangan-keterangan yang relevan supaya dapat dilatih, beradaptasi, dan berkapasitas penuh. Maksudnya di sini bahwasanya kita di umur-umur itu, dari umur 1 tahun ataupun umur 1 hari sampai umur 15 tahun itu, sampai tua pun otak kita masih ingin diisi sampai penuh gitu nah. Jadi kan ada juga bahwasanya orang bilang tuh bahwasanya otak tuh ada otak kanan, ada otak kiri. Bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara memakainya, di situ sudah. Lanjut, itu di poin 2.3.4 itu macam-macam berpikir. Yang pertama yaitu adalah berpikir
autist atau melamun. Itu di sini melamun. Ada juga orang yang berpikir kan, teman-teman kita yang melamun tuh dia melamun, akhirnya dia dapat pikiran pandangan terbaru gitu. Itu. Ada juga yang berpikir secara realistis, ada nalar ataupun sounding. Yang nalar ini biasanya dia tuh menggunakan pemikiran nalar untuk apa sih? Pandangan untuk masa depan gitu, maksudnya tuh nalar kan. Oke. Nalar. Gimana ya? Contohnya saya akan diajak teman saya untuk pergi-pergi gitu, nah, untuk pergi ke Roxy. Nah, saya akan berpikir, oke, sekarang ke Roxy. Apakah di Roxy itu saya akan membeli apa dan beli apa? Dan situ akan mengapa dan saya tuh membayang-bayangkannya gitu. Nah, itu. Oke, itu lanjut lagi di poin yaitu 2.3.6 yaitu tingkat-tingkat berpikir manusia. Di sini ada beberapa tingkat ya. Ada 3 macam yaitu tingkat konkret yaitu berpikir yaitu ada 3 macam yaitu tingkat pertama yaitu konkret, yang kedua yaitu tingkat skematis atau bagan, yang ketiga yaitu tingkat abstrak. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan pertama ya. Yang pertama yaitu berpikir melalui bayangan-bayangan yang pertama yaitu adalah konkret, yaitu berpikir melalui bayangan-bayangan tanggapan atau khusus yang terjadi karena pengamatan panca indera yang bersifat konkret, misalnya bayangan-bayangan tanggapan. Maksudnya di sini kita bisa tingkat konkret ini kita bisa berpikir itu jika kita sudah melihatnya gitu, ataupun kita bayang-bayangkan, kita menghayal lah gitu. Tapi kita sudah tahu hasilnya tuh gimana gitu. Yang kedua yaitu tingkat sistematik atau bagan, yaitu tingkat drama, bayangan-bayangan atau tanggapan tidak lagi membantu konkret. Misalnya orang telah memiliki gambaran-gambaran bayangan untuk memiliki tersebut oleh dapat membandingkan kesadaran fisik yang sebagai benda yang diamati. Jadi kalau sistematik atau bagan ini sudah ada bendanya di depan kita langsung tuh. Yang ketiga itu tingkat abstrak, yaitu tingkat abstrak yaitu yang tingkat di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas penggelombangan, misalnya dalam proses berpikir orang lagi tidak membayangkan benda-benda tersebut. Jadi di sini kita sudah tahu benda itu, kita sudah tahu cara kerja benda itu. Ini kita akan tahu bagaimana cara lanjutnya gitu. Oke, lanjut. Yaitu di poin 2.3.7. Di sini bahasanya berbentuk berpikir. Apa yang disebut masalahnya berbentuk berpikir. Nah, adapun berbentuk ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu berbentuk berpikir dengan pengalaman, yang kedua yaitu berbentuk berpikir dengan representatif, yang ketiga yaitu berbentuk dengan produktif, yang keempat yaitu berbentuk berpikir kreatif. Nah, di situ bisa dipahami sendiri karena itu kan sangat mudah, sangat bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Dan berbentuk berpikir dengan rasional. Nah, dalam berbentuk kita akan berbentuk berpikir kita bagaimana, masa kita nggak bisa memahami sendiri gitu. Nah, bisa pastinya. Oke. Oke, lanjut kita ya ke poin 2.3.8 yaitu fungsi berpikir. Apa sih fungsi kita berpikir itu? Kan gitu, banyak kan orang-orang mengatakan, "Woi, awakmu gak mikir, awak ngomong ini ya." Bener kan? Maksudnya dia jadi yang gini. Pengertian bentuk itu menunjukkan bahwasanya membentuk pengertian dalam diartikan sebagai satu perbuatan dalam proses berpikir. Yang kedua itu membentuk pendapat, yang ketiga yaitu membentuk kesimpulan, yang keempat udah cuma 3 yaitu berpikir ataupun membentuk. Untuk pengertiannya yaitu pendapat kita yaitu kesimpulannya. Jadi prosesnya itu ada pendapat kita, terus pendapat kita yang pertama kita kan harus membentuk apa yang kita amati, membentuk itu, terus pendapat kita bagaimana dan kesimpulannya tuh bagaimana begitu. Oke, lanjut di poin 2.3.9 yaitu gangguan berpikir. Beberapa gangguan berpikir yang menimbulkan penyelewengan berpikir antara lain yaitu oligophrenia, yaitu tuna kecerdasan. Penderitaan oligophrenia seolah-olah dilahirkan dengan bakal terbatas dan perkembangan inteleknya pun terbatas pula. Jadi di sini punya keterbatasan, yaitu punya penyakit lain, kelainan lah anggapnya di ini itu. Nah. Yang kedua yaitu
idola. Ya masa nggak tahu idiota kayak apa kan gitu kan ya. Ya sudah kita bayangkan seperti itu sudah. Yang ketiga itu imbecila, yaitu degu, lebih ringannya daripada idiot dan bla 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 bla. Yang ketiga yaitu, yang keempat debilita, yang kelima yaitu demensi, yang keenam yaitu delusia, yang ketujuh yaitu absida. Oke, kita lanjut dalam poin 2.4. Lanjut yaitu di poin 2.4 yaitu inteligensi, yaitu oke, yang pertama yaitu apa sih inteligensi itu atau kecerdasan. Inteligensi adalah kecerdasan gitu ya. Di sini bahasanya diterangkan pengertian inteligensi yaitu merupakan kata benda yang menerangkan kata kerja, keterangan seseorang menunjukkan inteligensinya ketika ia bertindak atau berbuat satu situasi secara inteligasi atau cerdas atau bodoh. Nah, di sini bahasanya kita kan punya teman. Kita punya teman yang kadang-kadang teman itu kan dia koplak dan sebagainya. Tapi itu kan bukan sifat aslinya. Berarti dia tuh nggak memikir dengan inteligensinya gitu. Nah, bahasanya kalau di sebuah ada masalah sangat serius, yang serius ini maksudnya masalahnya dia akan berpikir inteligensi, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Lanjut yaitu poin selanjutnya itu di 2.4.2 yaitu multipelia inteligensi dan karakteristiknya, yaitu seseorang filosof yaitu bernama Profesor Robert Ortensen dari Universitas California mengartikan tentang presentasi otak-otak dan saraf-saraf fisiknya untuk menirukan struktur jaringan saraf terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri gitu. Setiap orang jika menghadapkan dengan sesuatu masalah, maka ia memiliki sejumlah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berbeda dengan cara-caranya gitu. Jadi kita tuh mempunyai dua otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dan banyak orang juga mengatakan bahwasanya memakaikan otak kiri itu sangatlah susah dan memakai otak kanan itu sangatlah gampang gitu. Oke, lanjut. Di situ juga ada beberapa poin ya. Yaitu pertama yaitu inteligensi berbahasa, yang kedua adalah inteligensi logis matematis, yang ketiga yaitu inteligensi visual spesial, yang keempat yaitu inteligensi musikal, yang kelima yaitu inteligensi konsentrasi tubuh, yang keenam itu inteligensi interpersonal, yang ketujuh yaitu inteligensi improvisasional, yang kedelapan yaitu inteligensi naturalis. Nah, barang siapa yang ingin tahu itu bagi keterangannya gimana, silakan hubungi saya karena saya punya bukunya. Oke. Yang kedua yaitu biasanya yaitu 2.4.3 hubungan inteligensi dengan kemampuan anak. Inteligensi itu merupakan kemampuan untuk berbuat atau bertindak atau untuk memecahkan masalah gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Cara kita inteligensi pada anak kita gimana gitu. Yang poin selanjutnya yaitu di 2.4.4 inteligensi kuantil ataupun EQ. Nah, di sini banyak orang yang mengetahui bahasanya EQ tapi tidak tahu artinya, yaitu orang sekali mengatakan arti inteligensi dengan kata-kata EQ, inteligensi kuantitas. Padahal kedua inilah mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Arti inteligensi kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi perlingkungan secara efektif. Sedangkan EQ atau tingkat dalam intelektual adalah sektor yang diperoleh sebuah alat tes kecerdasan gitu. Nah, banyak bahasanya kita kan banyak yang mengatakan bahwasanya EQ rendah dan sebagainya bla 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 bahasanya, padahal salah gitu. Ya biasalah, manusia namanya juga makhluk atau manusia, bukan manusia kalau bukan itu. Oke, lanjut yang poin A yaitu tingkat rendah immense related, yaitu tingkat rendah terdapat pada orang-orang yang memiliki inteligensi di bawah normal ataupun orang-orang yang termasuk lemah pikiran, yaitu orang-orang yang daya pikirnya lemah lalu bodoh, tidak sanggup untuk mengurus hidup sendiri. Dan itu ada 3 orang yang terbebani dalam hidup itu ya. Saya kasih tahu ya, yang pertama ya orang idiot. Nah, itu yaitu orang yang kekurangan. Tuh, yang kedua yaitu orang yang ambisius, yaitu orang yang sangat kelemahan mental ataupun pikiran secara beberapa tidak cukupan itu.
Yang ketiga yaitu debli yaitu orang yang sangat sedikit kekurangan atau kelemahan mentalnya. Jadi kalau kita orang normal begini terus mengatakan aku gak mampu, aku gak mampu, biasanya begitu ya. Biasanya itu kan ya orang bahasanya, padahal dia tidak mengalami 3 penyakit tersebut gitu. Nah, berarti dia tuh emang orangnya aja yang males kayak gitu. Oke, lanjut. Karakteristik inteligensi rendah atau lemah perkiraan di atas adalah yang pertama yaitu ada idiot, yang kedua yaitu ketiga itu. Oke, lanjut, yaitu yang B itu tingkat sangat cerdas ataupun jenius. Yang termasuk inteligensi tingkat tertinggi ialah orang-orang yang sangat cerdas ataupun berbakat istimewa jenius. Mereka memiliki EQ 140 ke atas seperti saya ya, begitu, saya kan memang jenius. Oke, lanjut di poin 2.4.5 yaitu faktor pembentukan atau perkembangan intelligence. Ada 4 faktor ya, di situ adalah faktor bawaan, yang kedua faktor kematangan, yang ketiga ada faktor minat, dan faktor kebiasaan. Nah, emang kalau dalam intelligence ini bahwasanya berkaitan dengan hobi kita gitu lah. Kalau 4 faktor ini kadang-kadang juga bisa oleh keturunan juga bisa gitu. Oke, lanjut dah. Itu yang di poin 2.4.6 itu inteligensi teoritis dan inteligensi praktis. Apa sih inteligensi teoritis? Adalah inteligensi kemampuan untuk menggunakan semata-mata berpikir beratraksi abstri. Nah, sedangkan inteligensi praktis adalah inteligensi kemampuan yang berhubungan dengan hasil karya. Oke, yaitu poin 2.5 yaitu failing. Di sini ada beberapa poin ya. Ada sifat dan ciri khas perasaan. Ini biasanya terkait dengan cinta anak muda ya. Pengertian perasaan. Oke, kita bukan bacakan bahasanya. Perasaan adalah biasanya didefinisikan sebagai subjek praktis yang bersifat subjek yang biasanya hubungan dengan gejala-gejala mengenal dengan dialami dalam seseorang senang maupun tidak senang. Itu ciri-ciri perasaan atau sifat-sifat dan ciri perasaannya. Itu pertama itu senang dan tidak senang, kuat dan lemah, lama dan tidak lama, tidak berdiri sendiri sebagai penyataan jiwanya. Yang kelima itu reaktif. Itu jadi sifat perasaan ya. Kalau ciri-ciri perasaan yaitu perasaan tidak terdapat sendiri, dan perasaan selamanya bersifat perorangan. Jadi perasaan itu nggak bisa kan, biasanya orang muda itu mengatakan perasaan itu cinta itu nggak bisa dipaksa. Ya, itu memang benar. Golongan-golongan menurut perasaan yaitu golongan Ekulo adalah perasaan yang selalu merasa tenang, gembira, dan spesial. Seperti saya sendiri selalu merasa tenang padahal banyak masalah. Yaitu yang kedua yaitu golongan Diskoli adalah golongan yaitu yang selalu merasa tidak senang, merenung, dan pesimis. Ya, di sini biasanya banyak orang yang sering emosian tapi tidak tahu latar belakangnya gitu. Oke, lanjut. Di sini biasanya di poin 2.5.3 macam-macam tingkat perasaan. Ada beberapa macam ya. Satu yaitu perasaan tingkat rendah ataupun jasmani. Ini juga dibagi beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu perasaan tingkat sensoris, yang kedua itu perasaan tingkat kehidupan vital, yang ketiga yaitu perasaan kejiwaan atau perasaan 1M merupakan perasaan yang keempat yaitu perasaan kepribadian gitu. Yang B yaitu perasaan terkait tingkat luhur atau rohani, yaitu ada 5 poin juga: perasaan intelektual, perasaan diri, perasaan estetis, perasaan sosial, dan juga ada perasaan harga diri. Oke, lanjut kita. Di sini ada nilai perasaan bagi manusia umumnya, yaitu dengan perasaan kita dapat menyukai diri kita sendiri ataupun orang-orang ataupun keadaan di sekitar kita. Yang kedua yaitu dengan perasaan kita dapat ikut serta merasakan dialami apa yang dirasakan dan dialami oleh sesama. Yang ketiga itu terutama dengan perasaan ketuhanan.
kita tidak dapat sama-sama merasa nasib, tugas dan kewajiban kita terhadap Tuhan dengan demikian tetap mempunyai. Nah, yang kedua yaitu nilai perasaan dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama ada beberapa poin juga ya, di sini ada E sampai E, yaitu ada yang pertama yaitu perasaan dapat membawa manusia ke arah kebaikan keburukan. Jadi perasaan itu bisa membuat kita kebaikan atau keburukan. Soalnya kalau kita pesimis orangnya, kalau kita tuh pemarah ya, kalau kita ada orang lihat kita mesti ada emosi. Apa pun ngonyongoin, apa pun kamu lihat itu. Yang kedua itu ada perasaan rohani yang dapat menimbulkan kebahagiaan bagi manusia. Yang ketiga itu jangan kita bercerita tentang sesuatu yang menakut-nakutkan dengan menimbulkan sesuatu negatif. Yang maksudnya itu hindarkanlah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa rendah dan jahat pada anak-anak, sekalipun hanya itu soal kata-kata gitu. Yang kedua itu selanjutnya itu kalau pendidikan dapat dengan baik menenangkan rasa intelek, maka pada anak akan timbul rasa diri positif gitu. Yang poin selanjutnya 2.6 yaitu poin terakhir nih ya. Emosi, apa sih itu semua emosi? Emosi adalah apa ya, gagasan kita aslinya yang salah. Oke. Lanjut di poin 2.6. 2.6.1 kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari kita sendiri ya, kita yang merencanakannya sendiri, itu kita yang rasakan sendiri. Oke, lanjut lagi di 2.6.2 yaitu wilayah-wilayah kecerdasan emosional. Ada beberapa ya. Di sini ada ya mengenali emosi diri kita sendiri. Itu wajib mengenali kita sendiri. Yang kedua itu mengelola suasana hati, karena kalau suasana hati kita suntuk maka kita akan sering emosi ataupun kita marah-marah. Yang ketiga itu motivasi diri kita sendiri. Yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Maksudnya di sini mengenali emosi orang lain, kita memahami sifat dan apa sih orang lain itu bisa gitu-gitu dan sebagainya gitu. Yang selanjutnya itu membina hubungan. Nah, ini banyak anak muda yang salah mengartikan membina hubungan. Bahwasanya kalau kita orang pacaran ataupun kita bersuami istri gitu ya, di situ bahwasanya kita harus mengerti satu sama lain gitu. Nah, kita harus mengerti emosinya mereka, biar nggak salah gitu. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.